Bagaimana kita bisa menerapkan dari apa yang kita ucapkan. Sekali lagi saya katakan, musuhnya satu, adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalahkan keegoisan kita, amarah kita, nafsu-nafsu kita yang lain. Kata besarnya adalah egois. Bagaimana kita bisa mengalahkan itu dan kita menjadi berkat untuk orang lain, khususnya untuk anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Hari ini hari Rabu dalam pekan biasa ke-12. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara para bangsa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, ajarilah kami memahami kehendak-Mu melalui Yesus Saudara kami. Semoga kami Kau teguhkan dalam iman, bahwa Engkau tetap setia memenuhi janji-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah sabda Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian, Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta bersabda, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat. Maka sabdanya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bersabda lagi kepada Abram, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberimu negeri ini menjadi milikmu. Tetapi Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Sabda Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu berdampingan, tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turut meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu.
Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta bersabda, "Kepada keturunanmu lah kuberikan tanah ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya, Dialah Tuhan Allah kita, ketetapan-Nya berlaku di seluruh bumi. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpah-Nya kepada Ishak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah dalam Aku, dan Aku dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal dalam Aku, akan menghasilkan banyak buah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dalam dunia pendidikan dewasa ini, anak tidak hanya memperoleh pengetahuan dari pelajaran saja, tapi yang paling penting di sini dalam dunia pendidikan, bagaimana anak itu mendapatkan pendidikan dengan keteladanan. Anak akan melihat bahwa entah itu guru atau orang tua yang memberikan pendidikan kepada anak dengan mengatakan hal yang baik, tapi tidak dapat melakukan,
Ini yang disayangkan. Ketika orang tua misalnya menyuruh anak itu mandi agar ya tidak berburu-buru dan menjaga kebersihan, tapi ternyata orang tuanya malah tidak mandi atau jarang mandi seperti itu. Hal-hal kecil. Ketika guru atau apapun itu mengatakan kita harus berbuat baik, kita harus ramah, kita harus sabar, tapi ternyata ketika murid itu melihat dan bahkan mengalami sendiri bagaimana guru itu atau orang tua itu atau siapapun itu yang dia kenal yang mengajarkan kebaikan itu tidak melakukan seperti yang diajarkan, mereka akan kecewa. Dan ini yang tidak mudah. Bagaimana kita menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menerapkan dari apa yang kita ucapkan. Sekali lagi saya katakan, musuhnya satu, adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalahkan keegoisan kita, amarah kita, nafsu-nafsu kita yang lain. Kata besarnya adalah egois. Bagaimana kita bisa mengalahkan itu dan kita menjadi berkat untuk orang lain, khususnya untuk anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kita berdoa agar kita mampu menjadi pohon-pohon yang baik sehingga menghasilkan buah-buah yang baik, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Dari buahnya kalian akan mengenal mereka. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga hidup kami dapat menghasilkan buah baik. Semoga berkat kesetiaan dan kebaikan-Mu, dunia lebih layak dihuni karena putra-Mu terkasih yang telah wafat dan bangkit demi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi, kita diutus.